datang di podcast HMJTI. Yeay! Kali ini kalian sedang menonton podcast HMJTI yang dipandu dengan saya, Nadia Hidayanti Suseno dari Teknik Komputer Angkatan 2021. Untuk teman-teman, jangan lupa sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifin loncengnya agar kalian gak ketinggalan info menarik dari kita semua. Oke, back to topic nih. Di podcast kali ini kita akan bahas tentang transisi nih dari pembelajaran daring ke luring. Dan di sini aku nggak sendirian, aku bareng Kak. Siapa Kak? Boleh kenalin dulu nih ke teman-teman. Nama aku Ratri, mahasiswa semester 6, program studi Teknik Informatika angkatan 2019. Wow, udah semester 6 nih ya. Udah tua nih. Kesibukannya apa nih kalau boleh tahu di belakangan ini? Kuliah doang, kita fokus kuliah doang sih sekarang aku. Oke, menurut kamu nih Kak, ada gak sih culture shock selama kuliah? Oh, banyak banget sih. Dari daring ke luring kan. Nah, itu awalnya Kak kuliah udah rebahan, udah enak-enak, terpaksa rebahan dulu awal-awal. Sekarang udah harus ke kampus juga kan. Tugas-tugas udah makin tiap pertemuan ada tugas, terus project-project yang harus aku kerjain gitu kan. Apalagi udah ngelihat teman-temanku yang kemajuannya tuh udah jauh banget sama aku, sedangkan aku stuck di sini gitu kan. Kayak, oh dia udah punya bayaran nih gitu, dia udah kerja di perusahaan gitu kan. Ya kayak gitu-gitu sih, apalagi udah ngeliat temen yang udah beda jauh sama aku gitu. Oke, kan kalau misalkan kita ini sebelum bahas ke COVID-19 ya, kan waktu awal semester 1 kan sudah ini ya, waktu kuliah luring gak sih? Luring. Oh, luring. 2 semester. 2 semester ya, abis gitu kan daring gitu. Iya. Kalau menurut kamu nih, apa sih pengalaman terbaik selama kuliah luring? Di semester 1 dan 2? Iya. Di semester 1 sama 2 itu nggak cuma aku doang yang ngerasain ya, kayak excited banget kan kuliah. Wah, gue udah bisa pakai baju bebas nih, udah nggak full dari jam 7 sampai jam 12 nih masuk sekolah gitu kan. Dia seneng banget kumpul-kumpul sama teman. Dulu awal-awal sih nggak kepikiran banyak tugas ya kan, karena kayak oh asik punya teman baru, yuk nongki yuk sampai tengah malam gitu kan. Jadi nggak sejauh itu sih pikirannya gitu. Dan ternyata di luring semester 6 ini jauh beda banget rasanya. Kayak teman-teman udah jarang bisa kumpul juga kan, udah sibuk sama masing-masing deh, beda banget pokoknya. Wah, berarti kalau misalkan ini ya, kalau dari semester 1 itu mungkin kita senengnya nongki-nongki teman baru gitu kan. Tapi sekarang udah sibuk sama kuliahnya masing-masing gitu. Oke, bahas tentang ini nih. Kalau misalkan menurut pusatkrisis.kemenkes.go.id dan covid19.go.id per 18 Maret jam setengah 7 pagi tadi tercatat kasus positif baru kurang lebih 6 orang. Kalau misalnya kita lihat di tanggal 17 Maret kemarin dengan total 23 orang, bisa dilihat tiap hari ini kasus COVID di Jember ini mulai turun nih. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, keadaan pandemi di sekitar lingkungan kamu? Kalau di sekitar lingkungan aku sih, khususnya di Jember ya, kayak orang-orang udah kayak oh COVID, oh ya udah, oh isoman, oh ya udah gitu kan. Bedanya sih cuma kita kalau keluar sekarang nggak kebiasa kalau nggak pakai masker kali ya. Padahal tapi kalau nongki-nongki bareng kafe tetap rame aja gitu kan. Terus kalau kayak mau vaksin atau udah, kayak orang-orang kayaknya udah semua vaksin deh gitu kan. Meskipun ya ada sih tanpa kesadaran orang yang awam gitu kan. Tapi kayak udah bodo amat gitu kan. Maksudnya kayak udah oh kita keluar, oh ya udah keluar kayak belanja tanpa memikirkan ih hati-hati COVID, pilek COVID gitu kan, enggak sih, biasa dulu, aja sih. Padahal dulu awal-awal waktu ada COVID itu udah panik banget kayak sih? Parno sih, kayak orang deket kita udah bersin aja gitu kan. Ih COVID ya gitu kan. Kayak aduh jauh-jauh deh gitu kan. Kalau dari kamu sendiri nih, pernah nggak sih kayak ngerasain parno banget dengan COVID-19 sampai hal apa nih yang kamu lakuin waktu COVID? Pernah sih, soalnya aku juga pernah ini ya, kena COVID juga kan, jadi kayak parno. Juga pernah udah kehilangan orang yang juga kena COVID gitu kan, jadi parno banget kayak udah nggak kumpul dulu deh. Soalnya kan setiap kali kumpul nih misalnya sama teman-teman kita kan, nongki nih bareng, belum tahu kan kita ada yang kena COVID atau enggak. Terus kita kan pulang pasti ke keluarga nih gitu kan, mending oh nggak dulu deh gitu. Kalau diajak nongki nggak dulu deh gitu. Kayak kalau sekarang berarti udah sering ini ya? Ya udah biasa sih. Bahkan kayak
waktu di jalan doang kan pakai masker gitu loh untuk menutupi keburikan-keburikan ini. Pas nongki udah dibuka maskernya kita. Ternyata. Oke, kalau misalkan ini ya kan selama COVID kemarin, kalau nggak salah berarti kakak mulai online itu di semester 3 ya? Di semester 3. Nah gimana nih pengalamannya selama ini kuliah online? Kan beda banget tuh ya pasti ya, dari kuliah yang offline, abis gitu pindah ke online secara tiba-tiba gitu. Gimana ya? Ya dari luring kan ya, dari semester 2 udah asik kumpul, belajar, udah mulai ambis kan ya. Terus dipaksa untuk kayak rebahan gitu kan. Gabut banget kan, dari seharian udah selama 7 hari nggak boleh keluar rumah, gabut banget. Banyak kan anak yang snap, gabut pengen keluar rumah gitu kan. Dan akhirnya lama-lama kepaksa rebahan, udah kayak anak rebahan. Ternyata luring lagi, udah terpaksa buat aktivitas lagi nih kan gitu. Kalau misalkan dari kegiatan online sendiri nih, menurut kamu nih, gampang nggak sih nerima pelajarannya atau lebih susah buat nerima materi-materi dari dosen? Lebih susah, soalnya kan sepengalaman aku nih ya, kalau daring tuh kan kita belajarnya seangkatan ya, nggak mungkin dibagi per kelas karena emang dosennya juga udah terbatas gitu kan. Jadi kayak mau tanya, waduh satu angkatan nih, kalau gue salah tanya gitu kan. Terus habis gitu kayak ya nggak enak banget lah pokoknya, maksudnya berinteraksi dengan banyak orang di online gitu kan. Apalagi kalau harus on cam gitu, malunya kan setengah mati tuh. Menurut kamu nih, kalau misalkan kuliah online tuh lebih pasif atau lebih gimana secara ini umum? Nggak pasif-pasif amat ya, maksudnya kayaknya aku rasanya kalau online udah bodo amat sama kuliah sih, kayak nggak kuliah aja gitu. Tugas-tugas juga anak-anak udah nge-share nih di grup, kayak gini ya tugasnya, ya udah tinggal kerjain aja gitu kan, tanpa harus memikirkan. Kalau offline kan tugas kerjakan ya, entar lagi presentasi gitu kan, beda kan, jadi jauh beda lah. Kalau tugasnya sendiri tambah banyak atau tambah berkurang nih kalau dari yang offline sama online? Kalau online lebih banyak sih, tapi kan deadline-nya kayak seminggu, jadi bisa santai gitu kan. Oh berarti kalau dulu itu waktu semester 1, waktu offline cepet ya? Cepat, dan kebanyakan sih kalau workshop ya, saya misalnya dosennya datang nih, pelajaran, ngajar, ngejelasin, ngasih tugas, saya tunggu 1 jam, kita presentasi ya, maksudnya kayak satset gitu kan. Wow, berarti dulu cepet-cepet banget sih, soalnya kan kalau misalkan aku nih ya dari angkatan 21, tetap walaupun luring ini tetap seminggu deadline-nya. Gitu ya? Iya, makanya kan. Tapi kalau semester 6 sih juga gitu ya, belum, maksudnya kayak belum se-deadline waktu luring semester 1 semester 2 sih, sama sih kayak oke, kita kumpulkan seminggu lagi ya gitu. Soalnya kan meskipun kita sekarang 100% luring nih ya saat ini, kayak teman-temanku tuh masih, kan dia sibuk kayak dia udah keterima kerja gitu kan, masih bingung dia mau lanjutin atau enggak. Temen aku juga udah ada yang masuk PNS akhirnya resign, udah ada yang nikah, gendong anak, udah kayak nggak dulu deh gitu. Sumpah itu ada tuh yang sampai udah nikah nih. Ada udah nikah loh. Tanggapannya gimana nih kak? What? Udah nikah gitu. Sedangkan aku kan masih stuck di sini aja gitu kan, menjadi beban keluarga. Nah, kalau waktu dulu itu kan awalnya kan 50% kan, abis gitu 100%. Ada perbedaan nggak sih waktu kuliah di 50 sama 100% itu? Gak ada bedanya sih. Maksudnya kan meskipun 100% teman-teman aku tuh nggak langsung masuk gitu. Soalnya kan absensi juga tetap masih di e-learning, nggak di absen kayak dulu kita tanda tangan gitu kan. Oh berarti waktu kuliah 100% pun banyak yang nggak masuk ya? Iya. Wow. Itu kalau misalkan dari dosennya sendiri gimana? Kalau misalkan tentang kuliah kayak gini? Udah sering masuk apa belum? Maksudnya ada yang kadang tiba-tiba dosen itu bilang libur gitu, padahal muridnya udah masuk semua. Pernah nggak kayak gitu? Di semester 6 ini? Iya. Nggak ada sih. Kebetulan dosennya rajin-rajin ya semester 6 ini. Jadi kayak nggak ada libur. Atau enggak, kalau dadakan kayak gitu nggak sih? Maksudnya kayak, atau sehari sebelum dia pasti ngabarin. Oke, sekarang kita mau bahas tentang ini nih, prodi dari kakaknya ya. Prodinya apa? Teknik informatika. Teknik informatika. Nah, di teknik informatika sendiri nih belajar apa aja sih? Mungkin kan dari teman-teman sendiri yang nonton ini kan banyak yang kurang tahu nih apa aja sih yang dipelajarin gitu. Untuk teknik informatika sendiri sih yang pernah aku pelajarin ya, yang pasti sistem informasi, kita buat web, entah itu Android, ya kan semacam itu. Terus kalau semester 6 ini fokusnya sih ada workshop sistem informasi. Cuma kan workshop itu sudah pernah kita pelajari dari semester 1 sampai semester 5 kemarin kan. Yang lebih fokus sih ke tata kelolanya ya.
Tata kelola itu gimana maksudnya? Jadi kita misal nih, contohnya kita punya perusahaan nih. Jadi kita kan di setiap perusahaan pasti harus mengelola bagaimana supaya kayak keberhasilan dari visi misi tersebut kan. Kayak misalnya Polyj nih punya visi misi kan. Jadi kan harus dikelola, harus ngapain aja gitu kan. Harus kayak memanage sesuatu yang harus dikerjakan aja gitu. Pernah nggak sih ngalamin kesulitan waktu ngerjain itu? Banyak, karena nggak aku sangka karena hal sepele kayak cuma kayak manage doang gitu ya. Ternyata di situ ada aturan-aturan tertentu juga sih, persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Jadi kayak harus target berapa nih gitu kan. Dan untuk mencapai target itu nggak semudah yang kayak manage doang nih gitu, enggak. Oh, kalau misalkan selama kuliah tuh ya, kan dulu itu sempet ini, kalau di kuliah kan materinya kan nggak semuanya ada di UKBM kayak gitu-gitu kan. Kan itu gimana nih sistem belajarnya dari kakaknya sendiri di waktu kuliah? Kalau kuliah pasti sih dikasih materi sih. Maksudnya sebelum mengajar pasti kita dapat materi, nggak mungkin dadakan kayak kita belajar ini ya hari ini tanpa kayak misalnya PPT atau BKPM di-share gitu, pasti di-share dulu sih. Jadi kita harus buka dulu sebelum dosennya ngajar, kita harus buka BKPM dulu. Masuk di segmen akhir nih, apa sih harapan sistem perkuliahan ke depannya nih menurut kamu? Untuk apa ya harapannya ya, kayak boleh nggak sih minta untuk belajarnya offline nih ke kampus, boleh nggak kalau ujian online aja gitu kan? itu pengalaman pribadi ya. Maksudku kayak pengalaman kemarin nilai-nilai kan udah bagus-bagus nih karena kan online kan. Sejujurnya sih kan dari teman kita juga kan banyak kan, jadi kita saling kerjasama. Kalau offline kan sendiri-sendiri nggak sih gitu kan. Boleh nggak sih minta buat kalau ujian online aja gitu. Oke, ini mungkin buat ini ya, kalau ada dosen yang dengerin. Nah, boleh. Mungkin pendapat saya bisa tercapai gitu kan. Bisa dibuat referensi juga. Ya, aku juga berharap sama sebenarnya kalau kayak gitu. Pengalaman kan. Susah banget kalau misalkan offline terus tiba-tiba dikasih tugas gitu. Ya. Suruh presentasi aja kadang deg-degan loh kalau offline. Karena mungkin dari semester 1 semester 2 sih pengalaman aku udah biasa gitu kan ya presentasi. Terus ditekan untuk rebahan selama 3 semester dan kayak harus balik lagi tiba-tiba presentasi, tiba-tiba kayak mengerjakan proyek. Entah itu kan kayak presentasi atau enggak, di akhir proyek ini kan kayak harus presentasi ke klien gitu kan. Itu orang luar, nggak cuma teman-teman kita gitu kan presentasinya. Jadi kayak apa-apaan ini gitu. Mungkin kalau aku sendiri kan kebiasaan online ya dari SMA. Dari SMA udah online? Iya, SMA kelas 12 tuh aku online. Abis gitu masuk ke semester 1, semester 2, ini kan tiba-tiba ya itu offline kan. Jadinya kan kayak deg-degan banget, udah lama nggak pernah ngomong presentasi gitu di depan orang. Abis gitu udah lama banget ngerasain ujian offline gitu, tiba-tiba dikasih soal terus disuruh ngerjain, ditungguin. Kadang kalau misalkan ngoding juga kadang ditungguin sampai sambil keliling kan, sampai mana progresnya. Itu deg-degan banget tuh. Oke, aku mau ngucapin makasih banget udah nyempetin waktu buat datang ke podcast kita pada hari ini. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman udah mendengarkan HMJTI Podcast pada hari ini. Dan aku ingetin lagi nih buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Dan jangan lupa juga buat aktifin loncengnya agar kalian gak ketinggalan info menarik dari kita semua.